Kita mulai ya. Ya. Selamat datang dan selamat berjumpa pada webinar pada kesempatan kali ini dengan tema strategi pendidikan di era digital. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Julio Sanjaya. Beliau merupakan marketing dan communication expert, motivator, trainer, dan coach. Selamat sore Pak Julio. Selamat sore Miss Clara dari Sore. Cyber School. Terima kasih sudah mengundang kami. Bangga sekali. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah kita bisa bertemu di dalam sore hari ini. Silakan Miss Clara. Oke, sebelum kita memulai acara ini, mari kita mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Oke, pada kesempatan webinar kali ini telah hadir Bapak Julio Sanjaya yang akan memberikan kita materi tentang strategi pendidikan di era digital. Untuk materi kali ini mungkin langsung saja Pak, kita bisa mulai acaranya. Baik, terima kasih Miss Clara. Kembali diucapkan selamat sore Bapak dan Ibu semuanya peserta webinar pada sore hari ini. Semoga kita semua berada dalam situasi yang sehat, karena kesehatan sekarang ini kelihatannya menjadi sebuah luxury yang perlu kita kejar, yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam posisi yang sangat optimis Bapak dan Ibu ya, dan tetap sehat, tetap terjaga, dan yang paling penting tetap produktif. Anak-anak kita juga demikian, terjaga, sehat, dan produktif. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang telah diberikan, terutama kepada kami. Saya Julio Sanjaya sebagai Director of Technology Solution dari PT Duta Digital Informatika, DUGI. Kami adalah mitra resmi dari Google Corporation di Indonesia, di mana salah satu misi dan visi misi kami adalah mensosialisasikan dan mendistribusikan solusi Google for Education di seluruh Indonesia. Dan Bapak dan Ibu, saya punya kabar yang sangat menarik dan sangat baik, Bapak dan Ibu yang ada di dalam webinar ini, yaitu kabar yang sangat menggembirakan sekaligus membanggakan adalah CIS Cyber School, termasuk di dalam sekolah yang sudah mendapatkan support dan dukungan dari Google Corporation dalam bentuk solusi Google for Education. Jadi Bapak dan Ibu, para peserta webinar, para siswa-siswa kita yang berada di dalam naungan sekolah CIS, termasuk CIS Cyber School, itu sudah berada di dalam ekosistem pendidikan kelas dunia dari solusi Google for Education. Ini suatu hal yang sangat patut kita syukuri, dan memang kami sangat bangga terhadap sekolah CIS atas pencapaian ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apakah layar saya bisa terlihat? Paparan saya sudah bisa terlihat di sana? Jelas sudah Pak bisa Julio. Terlihat ya? Baik, kalau gitu kita mulai saja. Tema pada sore hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu semua untuk kita melihat lebih jauh, melihat lebih dekat ya, sekaligus kita lebih intim kepada apa yang disebut dengan solusi teknologi di dalam pendidikan. Yang disebut namanya adalah model baru dari pembelajaran. Aneh ya Bapak Ibu ya, belajar kok sekarang makin model-model gitu ya, tapi memang ini adalah sebuah satu solusi, suatu rekomendasi yang digunakan di dunia yang disebut namanya adalah the new model of learning, yang mana the new model of learning ini yang digunakan dalam pendekatan pendidikan berbasis cyber atau pendidikan berbasis teknologi. Bapak dan Ibu, bagaimana strateginya di digital era ini pendidikan itu menjadi efektif, ya sekaligus optimal, bisa dilakukan dan bisa dijalankan oleh kedua bahkan maaf, bukan kedua pihak, ketiga pihak Bapak dan Ibu, yaitu siapa saja? Sekolah, siswa kita, dan kita sebagai orang tua.
Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang unik, di mana dalam pendidikan cyber ini ternyata pihak itu ada 3, Bapak Ibu, dalam kita membina siswa-siswa kita. Sekali lagi, sekolah, siswanya, dan orang tua. Nah, ini hal yang menarik. Bagaimana itu terjadi? Kita akan jelaskan nih, Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja paparannya. Oke, standby. Baik, tadi memperkenalkan, saya Julio Sanjaya, Teknologi Services Director dari Dugi, juga sebagai Certified Google Educator, level 1, level 2, sekaligus Certified, dan Ibu bisa lihat, di dalam perjalanan profil ini, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa kami sangat merekomendasikan teknologi di dalam pendidikan. Kenapa? Karena kami memang juga learning by experience, learning by doing, dan merekomendasikan by our experience gitu. Jadi suatu hal yang memang pragmatis, bahwa teknologi di dalam pendidikan itu adalah sesuatu. Andai kata kita tahu caranya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Bisa dilakukan secara cyber. Kita sekarang mungkin kita paham bahwa cyber learning adalah jarak jauh yang kreatif sekaligus inovatif. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa efeknya itu bisa kalau itu dilakukan? Mari kita telusuri Bapak Ibu. Kenapa cyber learning? Ini yang pertama. Kenapa kita berada di dalam situasi sekarang ini harus cyber learning? Bapak dan Ibu, nah ini adalah sebuah kondisi yang sama-sama kita berada di dalamnya. Yaitu pada saat sekarang ini kita berada di industri keempat, ya, dari perubahan revolusi industri dari 1, 2, 3, sekarang sudah keempat. Ditandai dengan adanya teknologi yang namanya internet. Di industri keempat, lahirnya adalah karena munculnya internet, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, efeknya terhadap pembelajaran seperti apa? Dengan adanya internet, Bapak dan Ibu, kita semua yang ada di ruangan ini, termasuk anak-anak kita, siswa-siswa kita, dimungkinkan untuk kita semua itu bisa mengakses sumber-sumber informasi secara langsung, kapan saja, di mana saja, apapun yang kita cari. Dengan arti kata, Bapak dan Ibu, di dalam edukasi 4.0 atau industri 4.0, yang disebut edukasinya dalam 4.0, terjadilah suatu fenomena baru yang namanya personalized learning by patient. Bukan sekedar personalized learning, Bapak Ibu. Jadi, pembelajaran itu bisa sifatnya sangat personalized dan berdasarkan passion dari siswa kita, dari anak-anak kita. Mereka dimampukan untuk mengakses sumber-sumber informasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang sedang mereka kejar. Kalau kita praktekkan, Bapak dan Ibu, ya, dalam waktu yang sama, kita sekarang ini kalau saya simulasikan dalam waktu yang sama, kita bisa mengakses ke dalam Google Search, mencari apa yang kita mau, apapun. Dan berbeda-beda dari kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Akan berbeda-beda. Ya, kalau toh sama, tidak semua orang juga sama. Akan berbeda. Mungkin akan ada yang mencari informasi mengenai film yang terkini, ada yang mencari informasi mengenai berita terkini, ada yang mencari informasi mengenai menu terkini, macam-macam Bapak dan Ibu. Begitupun anak kita, begitupun siswa kita, dimampukan mereka untuk mengakses sumber-sumber itu secara langsung. Ini hal yang positif atau negatif Bapak dan Ibu? Kita lihat nanti. Ternyata dengan adanya personalized learning atau dimampukannya para siswa kita, anak-anak kita mengakses sumber-sumber informasi akan berdampak positif. Namun, kalau kita tidak melakukannya secara bijak, juga akan berdampak negatif. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Kalau ada yang positif dan ada yang negatif, dan itu memang hal yang terjadi, bagaimana caranya supaya negatif ini menjadi minimal atau dihilangkan kalau perlu? Itu kan kuncinya. Nah, ini yang kita akan coba pelajari di dalam perjalanan sore hari ini. Ada beberapa rahasia-rahasia yang akan kita ungkap nanti. Bagaimana tips-tipsnya supaya negatif ini menjadi berkurang, kalau bisa jadi hilang. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik. Nah, personalized learning Bapak Ibu ya. Sekarang kita tekankan dulu kepada ini. Bagaimana siswa kita ya itu akan bisa membuat sebuah analisa yang dilakukan oleh dirinya sendiri secara mandiri. Contoh, ini kebetulan nih sehari ini saya di Jakarta dan kebetulan situasi di tempat saya sekarang sedang hujan. Kok persis sekali seperti gambar yang saya sajikan. Sedang ada hujan dan tadi sekilas ada beberapa gemuruh ya dari guntur yang muncul. Nah, kira-kira benar nih gambarnya kira-kira seperti ini. Bapak dan Ibu, bila siswa kita, anak-anak kita melihat sebuah fenomena alam seperti itu, adanya hujan, kemudian adanya guntur, gitu ya, bahwa sebenarnya siswa kita itu bisa mempelajari beberapa hal dari yang mereka lihat dan mereka rasakan sekarang ini. Apa yang bisa dipelajari dari sebuah peristiwa adanya hujan,
petir, guntur, ada banyak. Contohnya, tentu saja siswa bisa belajar pertama mengenai adanya siklus air, contohnya seperti itu. Ya, siklus air. Yang kedua, siswa sebenarnya juga bisa belajar mengenai adanya kecepatan suara di versi atau versus dengan kecepatan cahaya. Kalau ada petir, mana yang lebih cepat antara petir dengan suaranya? Atau bersama-sama berarti petir itu dekat. Kira-kira demikian. Apalagi siswa bisa belajar mengenai adanya perubahan sifat-sifat air. Sifat-sifat air yang dari atas turun ke bawah, mengalir dari tempat dataran tinggi ke dataran rendah, yang kemudian kalau air itu diberikan massa, maka akan berpindah sesuai dengan berapa berat massa yang masuk. Banyak sekali yang bisa dipelajari oleh siswa dalam satu fenomena alam, terjadinya hujan pada saat seperti yang sekarang sedang terjadi di Jakarta. Bapak dan Ibu, kalau biasanya nih, Bapak Ibu ya, siswa kita dalam mempelajari dari hujan, fenomena hujan, kemudian mempelajari siklus air atau light and sound kecepatannya, atau massa air dan seterusnya, biasanya itu akan diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru ya dengan satu sumber, yaitu Bapak dan Ibu gurunya gitu ya, Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi menunggu sumber tersebut. Tidak sekarang begitu Bapak Ibu, situasinya tidak demikian. Sekarang Bapak dan Ibu, siswa kita tuh dimampukan. Mereka bisa langsung dengan Google Search, atau langsung menuju kepada YouTube, atau langsung melihat ke dalam, misalkan ada satu solusi yang sangat bagus sekali dari Google yang disebut Google Arts and Culture, untuk melihat fenomena-fenomena tersebut dan mempelajarinya secara mandiri. Personalize, tergantung apa yang dia suka. Saya lebih suka mau bicara, misalkan anak saya atau siswa kita. Saya lebih senang untuk dari hujan ini saya mempelajari mengenai cahaya dan kecepatan suara. Apalagi saya pecinta science fiction movie, misalnya gitu. Silakan, ada jalur-jalur itu, ada di Google, ada di YouTube, dan seterusnya. Dan dia bisa mencari dan membuat kursi sendiri. Bapak dan Ibu, personalized learning, sesuatu hal yang sudah menjadi sebuah situasi gitu kan, yang sekarang ini menjadi sebuah kelumrahan atau sebuah hal yang wajar siswa kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak dan bicara mengenai pendidikan yang tadi sifatnya personalized learning, di dalam pendidikan ini itu ada sebuah tujuan Bapak dan Ibu. Ada sebuah goals. Nah, goals ini Bapak Ibu, satu institusi di Boston, USA, yang namanya adalah institusi ini ya, dia Center for Curriculum Redesign, CCR, ya. Dia menyampaikan seperti ini. Inilah yang dibentuk lingkaran ini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah rekomendasi di mana kurikulum seharusnya dilakukan seperti ini di abad sekarang ini, di abad 21. Kurikulum dalam pendidikan seharusnya menghasilkan 4 komponen yang ada di dalam lingkaran ini. Komponen yang pertama ada knowledge atau ilmu pengetahuan. Ini biasa Bapak Ibu ya terjadi komponen ilmu pengetahuan di mana Bapak dan Ibu guru kita biasa melakukan transfer knowledge ya. Kepada siswa ya, kepada anak-anak kita. Skills atau keahlian ya, keterampilan. Ini pun sudah sekarang banyak dilakukan Bapak Ibu. Dengan adanya apa? Praktek. Jadi biasanya diberikan teori oleh Bapak dan Ibu guru, lalu kita lakukan praktek. Nah, dengan praktek itu maka anak-anak kita, siswa kita ini akan mendalami ilmunya tersebut dan bahkan dia bisa merasakan dengan dengan anggota badannya mengenai ilmu tersebut. Bisa dirasakan, bisa dicicip, misalkan harus dicicip ya, bisa disentuh gitu kan, kemudian bisa dirasakan angin dan seterusnya. Ada skill sehingga dia bisa menjadi terampil karena dia experience something dari ilmu tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, yang komponen ketiga, inilah ciri khas dari edukasi 4.0 yang sifatnya personalized learning tadi. Yaitu yang namanya komponen meta learning. Bapak dan Ibu, apakah itu meta learning? Meta learning itu secara terjemahan sederhananya adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri dan cepat. Jadi kemampuan untuk belajar, mengembangkan dirinya sendiri, mencari ilmu-ilmu pengetahuannya secara sendiri, mandiri dari sumber-sumber yang ada yang bisa ditembus oleh dia secara cepat dan praktis dari mana saja. Bapak dan Ibu, inilah personalized learning yang baru saja kita bicarakan. Dengan adanya teknologi internet, siswa kita mampu melakukan
melakukan meta learning dan sebaiknya dijadikan sebuah kebiasaan untuk mereka mencari sendiri solusinya, menggali sendiri ilmu-ilmunya, di mana Bapak dan Ibu guru kita itu akan menjadi partner dalam menggali ilmu yang sebaiknya dilakukan sendiri oleh siswa kita. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat mengasihkan, Bapak dan Ibu. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, apabila 3 komponen yang pertama dilakukan, adanya knowledge, kemudian keterampilannya terasah, dan dia lakukan secara mandiri dan secara cepat, maka yang terjadi insya Allah adalah sebuah pencapaian dari komponen keempat, yaitu apa? Karakter tercapai, Bapak dan Ibu. Karakter untuk anak kita, karakter untuk siswa kita. Bapak dan Ibu, saya sendiri sebagai seorang coach dan motivator untuk pengembangan karakter, terutama para remaja. Tetapi, ternyata saya buktikan, Bapak dan Ibu, dengan kita menerapkan cara belajar yang tepat dan sesuai dengan apa yang sekarang terjadi, yaitu personalized learning, menggunakan berbasis digital atau cyber, maka sebetulnya itu secara langsung, Bapak dan Ibu ya, secara langsung akan menghasilkan pengembangan karakter siswa kita, anak kita. Bagaimana caranya karakter bisa terbangun? Coba bayangkan, Bapak Ibu. Di dalam dia mencari, bereksplorasi, berpetualang, mencari ilmunya sendiri tadi, dia akan bertemu dengan sumber-sumber. Sumber-sumber itu bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Disitulah dia akan tertantang, mendidik dirinya sendiri untuk bisa memilah dan memilih mana sumber-sumber yang baik untuk diambil, mana sumber-sumber yang tidak perlu diambil, mana sumber-sumber yang berbahaya untuknya, dan harus segera disingkirkan atau dibuang atau tidak perlu diakses. Pengembangan karakter seperti ini sejak dini bisa kita lakukan dengan bantuan kita semua, Bapak Ibu, untuk kita mengarahkan. Siapa yang di sini, di ruangan ini, yang khawatir dengan anaknya atau siswa kita yang mengakses internet? Siapa yang khawatir? Saya kira semuanya khawatir, termasuk saya. Begitu mudahnya mengakses sumber-sumber yang sifatnya positif maupun konten-konten yang sifatnya negatif, betul tidak? Tapi Bapak dan Ibu, sebetulnya tantangan itu ternyata adalah sebuah jalan untuk pembentukan karakter yang lebih kuat apabila kita mampu untuk bisa membimbingnya dengan tepat. Kuncinya adalah bimbingan, Bapak Ibu, atau coaching yang dilakukan oleh para ibu bapak ibu guru kita. Dan ini yang dilakukan di CIS Cyber School, pendampingan. Ya, supaya arahnya siswa-siswa kita itu nanti tepat gitu loh dalam pengembangan karakternya. Bapak dan Ibu, bila siswa kita sudah sampai kepada 4 komponennya, knowledge-nya sudah punya, skill-nya sudah dapat, dia mampu melakukan meta learning atau mandiri secara cepat, mencari sumber-sumber, dan karakternya dia juga terbentuk, dia menghubungi orang-orang dan seterusnya, maka Bapak dan Ibu, diperkirakan setelah 4 komponen ini terjadi, akan terbentuklah sebuah visi dan passion dari anak-anak kita, dari siswa kita. Dia mengetahui ilmu-ilmu baru. Mereka akan mengetahui cara-cara baru, tips-tips baru, dan kemudian membandingkan dengan apa yang ada di sekelilingnya, apa yang ada di keluarganya, apa yang ada di rumahnya, apa yang ada di lingkungannya. Lalu dia bisa melihat potensi, ada sebuah visi baru. Ternyata saya punya ide sesuatu yang baru. Dan bahkan bisa menjadi sebuah passion. Luar biasa ya, kenapa tidak saya lakukan seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus itu mengarah ke kanan? Kenapa tidak ke kiri? Misalkan demikian. Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu coba pikirkan. Saya kira bukan cuma saya yang merasakan anak-anak kita sekarang ini lebih kritis, betul tidak? Ya. Anak-anak kita ini lebih kritis, Bapak Ibu. Betul tidak? Ya. Lebih tiba-tiba lebih cepat mandiri, tiba-tiba lebih pandai berpendapat, betul tidak sih? Ya, berbeda dengan saya dulu waktu kecil gak berani berpendapat. Gitu, karena ya begitu terbatasnya akses kita terhadap informasi, tetapi tidak dengan anak-anak kita. Positif sekaligus negatif, Bapak dan Ibu. Maka perlu adanya pendampingan dan bimbingan. Visi dan passion. Baik, Bapak dan Ibu, halaman berikut ini akan menarik. Yaitu apa? Kami, Google dan pendidikan berkelas dunia lainnya, itu menyarankan bahwa untuk di dalam mengisi abad ini, ya abad 21 ini, itu dibutuhkan yang namanya cyber learning target, yang disebut dengan keterampilan 5C, Bapak Ibu. 5C, yaitu yang disebut dengan 21st century skills, yang disebut keterampilan di abad 21 itu 5C. Yaitu apa? 1, berpikir kritis, critical thinking. Yang kedua, mampu berkolaborasi.
Yang ketiga, mampu berpikir kreatif atau bersikap kreatif. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan efektif dan optimal. Dan yang kelima, mampu berpikir secara komputasi. Bapak dan Ibu, berpikir kritis itu bukannya harus selalu kritik, Bapak dan Ibu. Tidak, tetapi selalu mencari hakikat. Apa yang benar, apa yang terbaik, apa yang paling efektif. Betul tidak tadi kalimat saya bahwa anak-anak kita lebih kritis sekarang? Berarti betul, critical thinking ini sudah menjadi sebuah fenomena baru. Generasi sekarang ini, para milenial ke atas ini yang sekarang bertumbuh kembang, ini punya pemikiran itu lebih luas, lebih kritis, dan selalu bertanya, emang harus begitu, gitu kan? Kenapa harus begini, begitu? Apa alasannya, gitu? Kira-kira demikian. Ini suatu hal yang menarik, fenomena yang sangat menarik, yang perlu kita kembangkan, Bapak dan Ibu. Jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Bukannya kita harus khawatir dengan hal-hal begitu, tetapi justru ini adalah sebuah kesempatan kita untuk benar-benar mengembangkan kemampuan dari para anak-anak kita, siswa-siswa kita, sampai kepada optimalnya dia bisa berkembang. Sesuai dengan passion-nya, asalkan kita bisa mengarahkannya dengan tepat sekali lagi. Kolaborasi, kreativitas, komunikasi itu tidak sulit untuk dipahami. Ya, mampu berpikir, mampu bisa bekerja sama dengan orang lain, kreativitas, tidak pernah melihat ada tembok yang selalu tertutup, gitu kan? Kalau dia melihat tembok, dia selalu melihat ada celah yang bisa masuk atau bisa pintu yang terbuka. Kalau dia tidak melihat ada pintu yang terbuka, dia buat pintu sendiri. Itulah kreativitas Bapak dan Ibu ya. Saya selalu sampaikan kepada para tim saya, gitu kan, kalau kalian tidak bisa melihat pintu terbuka dari tembok yang tertutup, buatlah pintu sendiri. Kira-kira demikian. Dan banyaknya kayaknya anak-anak kita juga begitu, Bapak Ibu ya. Komunikasi. Ya, baik berkomunikasi secara verbal, secara tulisan, ya terutama secara tulisan nih. Zaman sekarang ini Bapak dan Ibu, komunikasi jempol ini memang lebih fatal, Bapak dan Ibu ya. Maka kita perlu untuk bisa berhati-hati di dalam membina atau kita bisa mengcoaching para siswa kita ya, supaya komunikasinya efektif dan positif. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang disebut dengan computational thinking? Berpikir secara komputasi itu tidak membuat siswa-siswa kita dan anak-anak kita itu menjadi komputer. Tidak demikian, Bapak dan Ibu. Bagaimanapun komputer ini cuma alat, teknologi ini cuma alat. Kita ini manusia, kita ini lebih tinggi derajatnya dari mesin, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi berpikir komputasi itu maksudnya adalah siswa kita, anak-anak kita itu dimampukan untuk bisa berpikir secara algoritma, Bapak Ibu. Urut-urutnya benar. Setelah skala prioritasnya benar. Ya, skala prioritasnya benar. Sebaiknya mana yang mau didahulukan? Ini dulu atau itu dulu? Dia mampu untuk bisa membuat skala prioritas. Sehingga apa? Efektif waktu yang digunakan, optimal hasil yang didapatkan, karakternya terbangun menjadi pribadi-pribadi yang efektif dalam bergerak, Bapak dan Ibu. Itu dimaksud dengan computational thinking. Nah, Bapak dan Ibu, yang menarik adalah 5C inilah yang seharusnya dijadikan target di dalam pendidikan cyber. Jadi dalam kurikulum cyber, sekolah cyber itu Bapak dan Ibu, dan di sekolah CIS Cyber School juga demikian, 5C ini adalah salah satu target yang dimasukkan, istilahnya distimulus kepada para siswa, ya, sadar atau tidak sadar gitu ya, distimulus bahwa 5C ini yang akan dimunculkan nih keterampilan-keterampilannya. Melalui proses pembelajarannya, melalui alur belajarnya, melalui challenge-challenge, tes-tes, dan seterusnya. 5C ini yang akan digerakkan. Ini adalah rekomendasi dari dunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Sehingga, balik lagi ke gambar tadi, personalized learning. Sekarang coba kita simulasikan. Sama, fenomena yang terjadi yang sekarang sedang makin lebat di tempat saya ini. Hujan, ada petir tadi sekali-sekali. Apa yang student lihat, apa yang saya lihat adalah sebuah hujan dengan adanya petir. Apa yang kita bisa pelajari? Yaitu tadi, ada bisa macam-macam ya, mengenai air, mengenai sifat air, dan seterusnya, dengan sumber-sumber yang bisa dilakukan secara apa? Secara meta-learning, Bapak Ibu. Siswa-siswa kita melihat fenomena-fenomena alam. Siswa-siswa kita melihat situasi yang ada di rumah. Siswa kita, anak-anak kita melihat apa yang terjadi di lingkungannya. Dengan serta-merta, kemampuan terhadap 5C-nya, yaitu salah satunya critical thinking, bisa dibangkitkan dengan cara melakukan meta-learning. Dia akan cari sesuatu. Baik lewat sumber-sumber literatur digital yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, dengan menggunakan meta-learning ini tadi, belajar secara mandiri dan secara cepat, maka
ya, dan itu distimulus di dalam kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah cyber, ya, dengan kurikulum yang direkomendasikan oleh CCR, dengan target yang direkomendasikan secara dunia 5C. Maka kedua komponen ini apabila digabungkan akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan menjadi karakter, visi, dan misi. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya lihat gambar ini, ya. Dengan fenomena hujan, dia melakukan meta learning, dan karena dia begitu efektifnya dijalankan dalam cyber school-nya, ya, maka kurikulumnya dijalankan dengan efektif, target 5C-nya tercapai. Yang terjadi, anak ini, siswa ini memiliki kepekaan terhadap air di dunia. Dia memiliki sebuah visi bagaimana caranya supaya air itu tetap jernih, tetap hemat. Bagaimana misinya, apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya lakukan terhadap rumah saya, lingkungan di rumah saya saja dulu. Apa yang harus saya lakukan? Penghematan air. Apa yang saya lakukan dengan lingkungan? Apa yang saya lakukan untuk kota saya? Apa yang saya lakukan untuk Denpasar? Apa yang saya lakukan untuk Bali? Apa yang saya lakukan untuk Indonesia? Apa yang saya lakukan untuk dunia? Bapak dan Ibu, kalau sebuah misi, seorang anak atau siswa kita berkembang, mempunyai visi dan karakter yang berbasis kepada pengetahuan, yang dia temukan sendiri, Bapak dan Ibu, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa energik untuk dia bisa bergerak maju dan berkembang secara terus-menerus dan secara mandiri. Bapak dan Ibu, inilah cyber learning, Bapak dan Ibu. Inilah cyber learning. Bapak dan Ibu, apakah hal ini bisa kita dapatkan pada saat situasi sekolah secara konvensional? Jawabannya adalah bisa, Bapak dan Ibu. Tetapi dengan cyber learning, jawabannya adalah bisa lebih cepat dan bisa lebih efektif kita berjalan. Karena dibantu teknologi. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang kita lihat, kalau memang ini sebuah hal yang sangat baik ya, sebenarnya. Apa sih, kenapa ini menjadi suatu hal yang menjadi penting dan perlu, Bapak dan Ibu? Kita lihat di sini. Ini adalah contoh-contoh nyata. Halaman-halaman berikut ini adalah contoh-contoh nyata dari para siswa yang menjalankan hal tersebut. Mereka memiliki pengetahuan yang dirubah pengetahuan itu menjadi sebuah passion, bahkan menjadi sebuah misi. Lihat Bapak Ibu, knowledge becomes character, becomes vision, becomes mission. Contoh, Samera Mehta, 12 tahun saatnya usia ini sekarang Bapak Ibu ya. Di tahun 2021 ini, Samera Mehta, beliau ini usianya 12 tahun. Seorang penemu dan business owner dari Coder Banis, diundang oleh Google itu di tahun 2 tahun yang lalu, sekitar usia 10 tahun. Pendapatannya Samera Mehta Bapak Ibu 35.000 US dalam 1 tahun omsetnya untuk dirinya sendiri. Bayangkan anak umur 10 tahun Bapak Ibu, ya sudah punya omsetnya 35.000 US. Dia belajar coding dari usia 6 tahun. Kemudian menciptakan gamesnya ini yang Bapak Ibu bisa lihat, gamesnya seperti di kanan itu, usianya 8 tahun. Dengan bantuan teknologi dia mencari sendiri bagaimana caranya melakukan coding. Setelah dia mampu melakukan coding, kemudian dia mempunyai karakter bahwa coding itu ternyata mengasihkan dan bisa membuat pengetahuan. Akhirnya dia punya misi, yaitu misinya sederhana. Kenapa anak-anak seperti usia saya tidak belajar coding? Harusnya belajar coding karena itu asik, dia bilang gitu. Maka dibuatlah sebuah alat yang disebut namanya Coder Banis, supaya anak-anak kecil seperti Samera Mehta ini bisa mulai belajar coding. Yang tujuannya adalah meningkatkan algoritma, meningkatkan logika, meningkatkan keterampilan dari critical thinking dan computational thinking. Bapak dan Ibu, knowledge becomes character, vision, dan mission. Mana contohnya lagi? Yuk kita lihat Bapak Ibu. Nah sekarang orang Indonesia, namanya Christopher Farrell. 18 tahun bekerja di Google dan kecilin sebuah startup. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini dulu diundang di Google Bapak Ibu. Christopher Farrell ini pada saat masih sekolah pada saat itu, ceritanya adalah pada saat masih sekolah beliau ini menemukan cara tiba-tiba dengan teknologi, dengan kutak-katik tiba-tiba beliau menemukan cara bagaimana aplikasi yang besar mau ini Bapak Ibu mau mendownload aplikasi, kalau nggak salah waktu itu aplikasi games, tapi terlalu besar ke HP-nya. Kan sering kita kayak gitu ya. Kalau kita, Bapak dan Ibu, punya HP, kemudian mau di-download nih aplikasi ke HP kita, lalu HP kita udah bilang udah penuh. Akhirnya apa yang dilakukan? Satu, nggak jadi download.
Atau yang kedua, kita hilang-hilangin aplikasi yang nggak perlu, betul tidak? Sampai akhirnya seperti saya sekarang nih, aplikasi semuanya perlu, tapi perlu upgrade, gimana caranya kebingungan kita. Kebiasaan kita begitu kan Bapak Ibu ya. Kalau ada aplikasi nggak cukup, kalau nggak jadi download, aplikasi yang lain dibuang. Tidak demikian dengan beliau, Christopher Farrell, pada saat waktu masih sekolah. Dikutak-atik, ketemu algoritmanya, ternyata aplikasi itu bisa dikecilkan. Bapak dan Ibu, tidak ada yang mengapresiasi pada saat itu Christopher Farrell di Indonesia. Tidak ada yang mengapresiasi, tetapi Google melihat beliau, lalu diundang ke Google, ya, kemudian bahkan bekerja di sana untuk menciptakan tadi kecilin sebuah startup. Dan sekarang menjadi seorang CEO dari startup ini. Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Ya, teknologi sekali lagi. Kita lihat satu orang lagi. Ya, beliau ini namanya adalah Rafa Ibnu Siana Jafar, tapi panggilannya adalah RJ. Saya pribadi bertemu dengan RJ ini sekitar 2 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu, RJ ini seorang pengusaha, seorang siswa yang sekaligus pengusaha di mana usahanya itu adalah mengelola sampah-sampah elektronik. Luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi dari dia belajar ilmu pengetahuan dasar, akhirnya dia mengerti bahwa ternyata adanya polutan itu tidak baik untuk bumi, polutan itu tidak baik untuk kehidupan. Kan itu ilmu dasar, kita semua juga dapat seperti itu Bapak Ibu. Ya, bahwa polusi itu tidak baik gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita cuma sampai kepada hafal bahwa polusi itu tidak baik. Kita mampu mengerjakan soal-soal tes bahwa polusi itu tidak baik. Tapi tidak demikian dengan RJ. Dia nggak berhenti sampai di situ. Dia berpikir bagaimana caranya saya bisa membantu bumi ini untuk mengurangi salah satu polutan, yaitu sampah elektronik. Bapak dan Ibu yang punya HP lama ya, yang punya HP jadul, atau kabel-kabel printer atau apapun yang udah lama gitu, di mana mereka sekarang? Biasanya kalau nggak di laci kita, di kolong-kolong meja kita, ada di sana biasanya. Nah, itulah yang disebut polutan sampah elektronik. Beliau ini, RJ ini, sangat concern dengan hal-hal tersebut. Lalu menggerakkan sebuah usaha mandiri, yaitu mendaur ulang dari sampah elektronik ini. Dan sekarang, itu menjadi sebuah unit usaha yang luar biasa. Diakui, bahkan mendapatkan penghargaan. Bapak dan Ibu, ya, sebuah pengetahuan menjadi sebuah karakter, visi, dan misi. 3 contoh tadi nyata, ada, dan bisa Bapak Ibu. Kenapa tidak dengan anak-anak kita? Kenapa tidak dengan siswa-siswa kita? Satu hal yang saya pernah berbicara dengan RJ secara in person dengan beliau ini, saya tanya kepada beliau ini, RJ, kan kamu sekolah? Iya katanya gitu kan. Di sekolah kan ada tugas, ada PR. Iya, ngerjain nggak? Iya, kerjain seperti biasa. Lalu masuk sekolah, iya masuk sekolah seperti biasa ya, tugas-tugas seperti biasa akan dikerjakan karena kewajibannya sebagai siswa. Pertanyaan saya, RJ, saya bilang waktu itu, kok sempat-sempatnya ngebangun seperti ini usaha sampai diakui oleh sampai diakui usaha ini, bahkan secara regional diakui. Bagaimana caranya? Apa yang jawabannya Bapak dan Ibu? Jawabannya cukup membuat saya tersentak ya, artinya betul juga gitu. Jawaban ini sangat-sangat baik. Yaitu apa? Beliau jawab seperti ini. RJ jawab begini. Betul Pak, memang ada tugas-tugas dan seterusnya. Tetapi saya ini bisa berkembang, mengembangkan kepekaan saya, mengembangkan visi dan misi saya ini, karena sekolah saya memberikan keleluasaan dan bimbingan. Bapak dan Ibu, itu jawabannya. Karena sekolah saya, guru dan sekolah saya juga memiliki komitmen untuk mengembangkan saya, mendengar saya, membimbing saya, dan memberikan keleluasaan. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, jawaban dari RJ ini cukup membuat saya tersentak. Kenapa? Karena saya tiba-tiba tersadar bahwa mungkin kita sebagai pendidik dan orang tua tidak sengaja dan tidak sadar bahwa kita memenjarakan anak-anak kita. Kita secara tidak kita inginkan gitu, ya, tapi dengan hal-hal yang sifatnya di bawah sebuah peraturan atau ya apapun lah ya, kita memenjarakan anak kita.
memenjarakan anak kita. Ada koridor-koridor Bapak dan Ibu yang tidak boleh ditembus, koridor-koridor hukum, koridor-koridor agama itu tidak boleh ditembus, koridor-koridor nilai-nilai nasional itu tidak boleh ditembus. Tetapi berbicara mengenai adanya visi yang bisa berkembang, mari Bapak dan Ibu, kita semua adalah fasilitatornya. Anak-anak kita, siswa-siswa kita ini adalah para pelakunya. Kita ini adalah bensinnya Bapak dan Ibu. Mari kita lihat, kita kembangkan. Dengan sekolah cyber Bapak dan Ibu, itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena wawasannya akan menjadi luas, akan menjadi lebar. Dia bisa bergerak kemana saja, padahal dia tidak kemana-mana. Aneh ya Bapak Ibu ya? Anak-anak kemana saja, padahal dia tidak kemana-mana. Ya karena aksesnya terhadap internet tadi. Tinggal kita menanamkan nilai-nilai. Jangan keluar dari koridor-koridor yang ada. Koridor hukum, koridor agama, koridor nilai, value yang ada itu boleh. Tetap. Tetapi berlepas dari itu, silahkan berkembang. Inilah bukti-bukti nyata. Bapak, saya yakin buka tuh tidak mungkin pada ada halaman berikutnya dari presentasi saya. Silahkan ceritakan kisah-kisahnya. Yuk kita akan jadikan sebuah harapan-harapan baru, sebuah enlight kepada yang lainnya, ya. Halaman berikutnya saya akan anak memberi. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Nah, situasinya seperti apa, Bapak Ibu? Situasinya seperti ini. Kenapa ini perlu kita pertimbangkan menjadi sesuatu yang sangat urgent, important? Kenapa? Karena ini diminati olehnya. Seperti ini, Bapak Ibu. Lihat bahwa beberapa pekerjaan itu, kalau saya tidak ekstrim, saya tidak bilang hilang, tidak. Tetapi beberapa pekerjaan itu akan berubah format menuju kepada penggunaan teknologi. Betapa banyak kita sekarang melihat pengantar surat yang ada di jalanan. Ada? Berapa banyak? Saya sudah nggak melihat, Bapak Ibu. Berapa banyak kita sudah masih melihat ada agen perjalanan berhubungan dengan perjalanan untuk sebuah tour yang kita rencanakan. Rasanya udah mengerti itu kita. Kita tinggal klik, besok udah di pesawat. Klik, besok hotel. Kira-kira sekarang caranya. Bapak Ibu, konsultasi kesehatan. Betapa banyaknya orang-orang datang ke dokter sudah punya pemahaman mengenai penyakit yang mau didiskusi. Betul, jadi situs kedokteran, situs farmasi. Nanti dokter tiba-tiba udah punya informasi yang mantap. Nggak seperti dulu datang ke dokter dengan bingungan. Tidak, sekarang datang ke dokter biasanya sudah punya bekal. Karena kita sesi terus bergerak. Ya, 2022 itu outlook-nya seperti ini. Saya akan rangkum saja bahwa hal-hal yang sifatnya analytical, creativity teknologi, critical thinking, complex problem solving, leadership and social influencing itu akan meningkat. Sementara yang sifat manual, memory, managerial maintenance semuanya akan decline, akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena digantikan sistem. Teknologi instalasi on-premise diganti dengan cloud saja terjadi, ya, solusi Google Cloud, saya sudah menggunakan ini. Akan terjadi perubahan. Lihat apa ya, adalah survei yang dilakukan oleh sekitar 200 perusahaan tingkat dunia, di mana CEO-nya itu mau rekrut orang saat ini, mereka diinginkan. Tampilan diinginkan. Kalimat satu secara minta mampu untuk melakukan problem solving. Bukan mampu berbahasa asing, bukan mampu bahkan memiliki keterampilan digital, bukan. Itu dibutuhkan, tetapi lihat persentase communication. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah kemampuan yang di bawah-bawah ini ya, literasi, digital literasi, leadership, dan emotional intelligence,
semuanya itu adalah sebuah hal yang dianggap wajar. Jadi kalau di dalam industri sekarang ini, di dalam dunia kerja saat ini, tidak bisa berbahasa asing itu bukan suatu kewajaran. Yang wajar itu sudah bisa berbahasa asing. Yang mana bahasa asingnya silahkan dipilih. Nah, salah satu fasilitas yang juga disiapkan di CIS yang saya dengar juga demikian. Salah satunya adalah suatu penguasaan yang luar biasa dari kemampuan berbahasa asing. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah peluang. Ya, kita bisa, kenapa menjadi peluang? Karena kita tahu arahnya kemana. Tinggal kita menyesuaikan yang bagaimana yang harus kita lakukan dengan arah yang sudah mulai terlihat ini, Bapak dan Ibu, dan bisa diprediksi ini. Baik, kita lakukan, kita lanjutkan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kita sudah paham tadi. Kita sudah melihat adanya perubahan era. Kita sudah melihat bahwa sebuah personalized learning itu adalah sebuah hal yang memang harus dicapai. Gitu kan? Dan kita sudah lihat bahwa dunia memang menanti, dunia memang menunggu seperti itu. Pertanyaan nomor 3 ini adalah bagaimana caranya? Mekanismenya apa? Bapak dan Ibu itu yang akan saya jelaskan supaya Bapak dan Ibu bisa memahami kemungkinan bagaimana pendidikan secara cyber ini dilakukan. Secara ringkas saya akan tunjukkan seperti ini Bapak Ibu, ya, bahwa 5C itu akan di-trigger. Keterampilan 5C yang tadi kita bicarakan akan distimulasi dengan menggunakan namanya cyber pedagogi atau edukasi 4.0 yang direkomendasikan oleh Anderson dan Krathwohl berupa kegiatan 5M. Mengamati, mengasosiasi, menguji, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Bapak dan Ibu, 5M ini diterjemahkan di dalam suatu pendekatan yang namanya cyber pedagogi, atau di dalam judul di paling atas tadi adalah The New Model of Learning. Cyber pedagogi adalah seperti ini. Yang pertama adalah Flip Classroom. Ya, jadi kegiatan mengamati, mengasosiasi, dan mencoba itu namanya kategorinya adalah Flip Classroom. Yang kedua berdiskusi dengan Blended Learning, dan yang ketiga mengkomunikasikan, ya, itu dengan Project Based Learning. Bapak dan Ibu, sekilas saya akan jelaskan sedikit mengenai Flip Classroom, Blended Learning, dan Project Based Learning. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada cerita mengenai nasi goreng. Singkat aja ya, ceritanya begini Bapak Ibu. Kalau ada 2 cara belajar masak nasi goreng. Cara pertama adalah saya kasih Bapak dan Ibu menu untuk membuat nasi goreng. Lalu Bapak Ibu akan mencoba nasi goreng yang sesuai dengan menu yang saya berikan, yaitu yang sebelah kanan nih, menu nasi gorengnya. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar nasi gorengnya rasanya tidak sama, betul tidak? Setiap dari Bapak dan Ibu rasanya mungkin akan berbeda-beda. Tetapi yang sebelah kiri adalah cara Flip Classroom. Flip Classroom itu begini maksudnya. Perhatikan dari nasi gorengnya dulu. Saya ingin mengajarkan Bapak dan Ibu untuk masak nasi goreng, tetapi saya tidak memberikan menu. Yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu adalah nasi gorengnya silahkan dicicipi. Jadi saya udah masak duluan. Pak, Bu, ini nasi gorengnya silahkan cicipi. Lalu kita semua mencicipi. Setelah mencicipi nasi goreng, baru saya kasih tahu, nih resepnya. Resepnya saya kasih. Silahkan buat. Bapak dan Ibu, kemungkinan besar cara yang kedua, yaitu dengan mencicipi dulu nasi gorengnya, kemudian baru membaca resepnya dan membuat ulang, itu baru akan kira-kira lebih mirip rasanya nanti. Karena udah tahu kira-kira pedasnya tuh kayak seperti apa, asin manisnya seperti apa. Udah paham lidahnya, karena sudah experience. Flip Classroom pengertiannya seperti itu Bapak Ibu. Bahwa siswa kita, anak-anak kita, dalam mengerjakan tugasnya mereka, itu tidak harus selalu ilmu pengetahuan duluan yang masuk. Tetapi bisa jadi adalah sebuah experience duluan. Silakan amati ini dulu. Amati hujan yang terjadi. Lihatlah ke pasar. Kalau tidak bisa ke pasar sekarang karena sedang pandemi, lihatlah video-video mengenai pasar. Apa yang terjadi di sana? Catat saja dulu. Setelah itu baru kita diskusikan. Itu Flip Classroom Bapak Ibu. Jadi dibalik metode belajarnya. Bukan pengetahuan dulu kemudian dipraktekkan, tetapi praktek dulu baru dikasih ilmunya. Dengan demikian akan lebih resap Bapak Ibu, ya. Lebih resap. Karena tadi kayak nasi goreng tadi akan lebih rasanya lebih paham. Kenapa? Karena sudah cicipin duluan. Begitulah caranya cyber pedagogi Bapak Ibu. Yang kedua langkahnya adalah setelah experience, ayo kita bicara, ayo kita diskusi. Kenapa tadi terlalu pedas? Kenapa tadi terlalu asin? Ayo kita diskusi. Apa yang dilihat tadi di pasar? Yang saya inginkan adalah mari kita lihat bagaimana mereka bertransaksi. Kira-kira begitu. Itu adalah sebuah ilmu ekonomi. Nah, kemudian mengalir kepada project based learning, yaitu apa? Project based learning adalah hasil temuan pengamatan dan kemudian sudah didiskusikan, itu kemudian diekspresikan oleh siswa kita, dilaporkan.
bahkan dengan pembaruan-pembaruan. Akhirnya siswa kita bisa berpendapat mengenai nasi goreng misalkan. Siswa kita bisa berpendapat bahwa betul bahwa nasi goreng ini ternyata enak dengan cara masak yang seperti tadi. Tetapi ada catatan baru kata siswa kita, kata anak kita, yaitu apa? Saya akan tambahkan satu bumbu sehingga rasanya akan menjadi lebih dahsyat. Bapak dan Ibu, terjadilah sebuah pembaruan. Terjadilah sebuah inovasi. Itulah yang namanya kreativitas di dalam cyberpedagogi, Bapak Ibu. Jadi ilmu yang didapatkan bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan experience, baik itu experience secara real maupun experience secara virtual, yang bisa didapatkan dari video literatur, dari tulisan literatur digital, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan dengan diskusi dengan target ilmu yang ingin disampaikan, dan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang bahkan siswa kita itu tadi bisa berempati lebih jauh terhadap ilmu tersebut dan menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran baru. Pak, Bu, 3 anak yang tadi kita ceritakan, Samira Mehta, Christopher Farrell, RJ, semua mengalami hal yang sama, yaitu seperti yang kita ceritakan ini, yang kita sedang diskusikan. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan experience-nya dulu, kemudian ilmunya dulu. Kan tadi kan, lihat kan si Christopher Farrell, sulit, bagaimana caranya bisa mendownload aplikasi yang besar? Dia experience dulu, dapat dulu rasanya. Setelah itu dia dapatkan ilmunya dan tidak berhenti sampai di sana, dia kepengen semua orang bisa lakukan, maka dia bikin perusahaan. Samira Mehta juga begitu, RJ juga begitu. Bapak dan Ibu, anak-anak kita juga bisa begitu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, inilah prosesnya di dalam cyber school, Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama adalah sebuah pre-conditioning, ya, pre-conditioning yaitu tadi mungkin guru-guru, Bapak Ibu guru kita akan memberikan experience, memberikan stimulus-stimulus untuk para siswa kita, anak-anak kita mendapatkan experience. Ayo lakukan aja dulu. Ngapain Bapak Ibu saya mesti lakukan menari? Ngapain saya harus melakukan bikin puisi? Udah bikin aja dulu. Salah atau betul nanti saja bicaranya. Pokoknya bikin dulu saja. Ayo bikin dulu. Yang senang saja dulu. Yang asik-asik dulu. Asinkronus, maksudnya asinkronus, silakan diatur waktunya sendiri. Karena membuat ini atau experience ini tidak diagendakan harus bagaimana cara memulainya. Silakan atur sendiri waktunya. Disitulah karakter akan terbangun, Bapak Ibu. Siswa kita, anak-anak kita akan mulai bisa mengatur waktu, ya, mengatur kesibukannya dengan kepentingan-kepentingan yang tepat. Setelah dilakukan, mari kita berdiskusi, baru kita bicara. Itu namanya sinkronus. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu, waktunya sinkron, berada dalam satu ruang virtual yang sama. Ayo temuannya apa kemarin? Saya merasakan begini, saya merasakan begitu. Baik, mari kita sinkronuskan. Sebenarnya targetnya adalah begini dan begitu. Jadi pertemuan kita sekarang ini, Bapak Ibu, atau pertemuan di dalam ruang cyber nanti oleh sekolah cyber, itu sifatnya adalah pengarahan, inspirasi, termasuk konfirmasi-konfirmasi dari hal-hal yang sudah dirasakan sebelumnya atau experience sebelumnya. Jadi belajar itu mengasihkan, Bapak Ibu. Ya. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, yang disebut flip classroom, ini kan flip classroom nih. Jadi ini dibalik dulu nih, disuruh berkegiatan dulu, baru kemudian kita diskusi di ruang virtual. Ini kan flip classroom. Dengan demikian, diskusi di dalam ruang virtual ini juga nggak lama-lama, Bapak Ibu, efektif. Bapak Ibu, kita ketemu kan cuma 1 jam ya sekarang ini ya. 1 jam, itu efektif, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau siswa kita, anak-anak kita berada di depan komputer berjam-jam dari pagi sampai sore. Nah, itu baru nggak capek, Bapak Ibu, ya. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi keluhan-keluhan tuh yang masuk ke KPAI itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu masuk tuh ya kan, karena belajarnya terus-menerus ada di depan layar kaca gitu. Padahal sebenarnya sinkronus itu sifatnya adalah konfirmasi saja, direction, kesepakatan-kesepakatan dari hal-hal yang sudah ditemukan untuk melakukan hal-hal yang berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan feedback. Jadi setelah pertemuan virtual, maka siswa kita, anak-anak kita akan melakukan sebuah feedback forum atau feedback activity, baik berupa quiz atau berupa percobaan lagi. Jadi kalau tadi misalkan experience-nya kan belum ada arahan. Nah, setelah diarahkan, maka percobaannya dilakukan lagi. Dan terus akhirnya ini mengalir secara circulate. Terus seperti itu, Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi efektif sekaligus belajarnya menjadi menyenangkan. Bapak dan Ibu, belajar di cyber school menyenangkan, seru. Menyenangkan.
Karena sifatnya seperti ini. Hal-hal yang akan sulit dilakukan kalau secara konvensional. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini salah satu contoh saja ya. Jadi satu project based learning ya dengan ini. Kemudian mungkin saya nggak akan saya lanjutkan dulu, tapi tadi sudah cukup jelas gambarannya karena waktunya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita bicara tadi poin di awal adalah waktunya sudah berubah nih. Eranya sudah berubah, bukan sedang berubah lagi, sudah berubah gitu. Kita sudah berada di dalam perubahan itu sendiri. Yang kedua, kita sudah melihat bahwa ternyata pendidikan itu dengan personalized learning by passion itu bisa merujuk kepada karakter building. Kita lihat tuh contoh-contohnya baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Mereka-mereka yang sukses menjalankan seperti itu. Menjadi sebuah karakter. Kemudian apalagi kita lihat bahwa dunia memang sudah menginginkan hal yang demikian Bapak dan Ibu. Dan kita sudah tahu tuh caranya tuh tadi, yaitu apa caranya? The new model of learning. Yang disebut dengan apa tadi? Flipped classroom, blended learning, dan project-based learning. Bapak dan Ibu, udah lihat semua mekanismenya, pertanyaannya sekarang, terus alatnya apa dong? Bagaimana caranya supaya ini efektif? The best cyber school support in the world itu apa, Bapak Ibu? Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah informasi yang sangat menarik, yaitu Google Workspace for Education. Bapak dan Ibu, Google Corporation memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk mengembangkan pendidikan di seluruh dunia dengan produk-produk yang disiapkan berbasis Google Workspace for Education. Aplikasi-aplikasi ini adalah sebuah identitas digital, kemudian adalah kalender, alat-alat produktivitas, fasilitas untuk komunikasi, dan juga fasilitas simpan yang jumlahnya sangat besar, Bapak dan Ibu. Nah, ini semua disiapkan oleh Google Workspace for Education sebagai sebuah solusi, ya, sebagai sebuah solusi. Nah, kita bisa lihat nih, aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk belajar. Jadi, Bapak dan Ibu, siswa-siswa kita ini, itu sebenarnya disiapkan sebuah fasilitas yang luar biasa, yang berkelas dunia, Bapak dan Ibu, untuk saling terkoneksi, untuk berproduksi, saling akses, bukan saling akses ya, untuk mendapatkan akses yang luar biasa, ya, dan kontrol sekaligus. Kan tadi saya bilang, Bapak Ibu, ada batasan-batasan tetap. Kalau kita bisa mengakses kiri kanan, bisa saling terkoneksi tanpa adanya kendali, itu bahaya, Bapak Ibu. Dengan aplikasi dari Google yang disiapkan dengan Workspace ini, itu kontrol tetap ada. Tetap bisa dilakukan. Kendali itu tetap ada. Koridor-koridor itu bisa dibuat, Bapak dan Ibu, supaya tidak kebablasan para siswa dan anak-anak kita. Nah, arsitekturnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pertama, anak-anak kita ini, siswa kita ini akan mendapatkan sebuah akun digital, email ya, alamat email. Dan itu emailnya bertingkat korporasi loh, Bapak Ibu. Ya, tingkatnya itu tingkat korporat, ya, untuk edukasi ini. Kemudian disiapkan juga, yang tengah itu adalah aplikasi-aplikasi produktivitas untuk bekerja, untuk belajar. Untuk tadi tuh, mereka bertualang di dalam dunia internet. Mereka bertualang dan berproduksi. Itu di aplikasi-aplikasinya. Dan hasil petualangannya itu, supaya tidak tercecar kemana-mana, dibuatkanlah sebuah aplikasi yang sangat istimewa, disimpan di dalam Google Drive. Yang sangat aman, yang jumlahnya sangat besar, kapasitasnya maksudnya, ya, dan istimewa, disiapkan untuk membantu para siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu sudah tidak asing mengenai Google Meet yang kita lakukan sekarang ini, ya, dengan peserta yang minimal adalah 100 peserta interaktif, bahkan bisa sampai 250 dan bisa direkam. Itu adalah dengan menggunakan beberapa syarat tertentu. Bapak dan Ibu, online assessment, melakukan tes, melakukan quiz, dari mana saja belajar bisa, dari mana saja latihan bisa, Bapak dan Ibu. Tadi kan feedback, sambil dia melakukan riset lanjutannya, dari di mana saja dia bisa lakukan online assessment. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu ya, kelas virtual yang namanya Google Classroom. Bapak dan Ibu, semua kegiatan siswa-siswa di dalam sekolah cyber itu berada di dalam kelas virtual yang disebut dengan Google Classroom. 50 juta lebih download, lebih dari 150 juta pengguna di seluruh dunia, dan kabar ini saya dapatkan tahun lalu. Berarti sekarang sudah lebih besar lagi. Dan yang jelas adalah Indonesia termasuk yang memiliki kapasitas atau pengguna terbanyak di dunia, Bapak dan Ibu. Termasuk CIS Cyber School.
Dilengkapi juga dengan alat, Bapak dan Ibu, alat yang tepat yang disebut dengan Chromebook. Bapak dan Ibu, tadi saya katakan bahwa dengan personalized learning, siswa kita itu bisa dimampukan untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi secara bebas, baik yang positif maupun yang negatif. Tetapi dengan menggunakan solusi Google, Bapak dan Ibu, salah satunya dua, yaitu solusi Google, yaitu akun Google yang diberikan kepada siswa Bapak dan Ibu, dan juga apabila menggunakan perangkat yang disiapkan dengan teknologi Google yang disebut dengan Chromebook, maka kita bisa memberikan koridor-koridor, batasan-batasan kepada anak-anak kita dan siswa kita, supaya bagian dari kita menjadi pengarahan dan pendampingan, supaya mereka tidak bisa menjangkau informasi-informasi atau sumber-sumber digital yang kontennya negatif, Bapak Ibu. Bisa diblokir. Ya, baik dari sisi akunnya, alamat emailnya, maupun dari perangkatnya, yaitu yang disebut dengan Chromebook, maka bisa diblokir. Jadi perjalanan siswa kita dalam belajar itu mengasihkan sekaligus secure, Bapak dan Ibu. Ya, sekaligus secure. Baik. Nah, ini gambarannya bahwa cyber school itu akan membuat kita bertiga nih, Bapak Ibu ya. Guru, siswa kita, anak-anak kita, dan orang tua berada di dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Apa maksudnya ekosistem terintegrasi? Apabila kita menggunakan alamat email yang disiapkan oleh cyber school, di mana alamat email itu berbasis akun digitalnya Google dan bekerja dengan ruang kelas digital Google Classroom, maka guru, siswa, dan orang tua akan terkoneksi secara digital. Artinya begini, apabila guru memberikan tugas kepada anak siswanya, maka orang tuanya akan mendapatkan tembusannya. Apabila guru akan memberikan nilainya, orang tuanya akan mendapatkan tembusannya. Berarti kita sebagai orang tua akan terus terupdate, Bapak Ibu. Ya, terus terupdate secara real time. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga dengan demikian Google adalah memberikan sebuah supporting facilities yang luar biasa, baik sebagai platform pendukung sekaligus monitor dan kendali, Bapak dan Ibu ya, dan kendali. Gitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, masa depan dari pendidikan sudah ada hari ini. Masa depan dari pendidikan hari ini sudah ada di sini, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Sekarang, Pak, Bu, betapa banyak dari kita yang khawatir nih dengan gambar-gambar seperti ini. Engaging new gadget habit. Biasanya anak-anak kita kalau udah pegang gadget, Bapak Ibu tuh urusannya kalau nggak begini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nih. Gitu ya. Kalau nggak nonton film, urusannya sama games. Ada-ada aja deh, ya, seperti itu. Nah, dengan cyber school, Bapak dan Ibu, kita bisa mulai membuat atau mengarahkan, menstimulus siswa-siswa kita, anak-anak kita memiliki sebuah gadget habit yang baru. Yang mana, lihat, berubah. Kalau dia akan disibukkan nih dengan petualangan-petualangan belajarnya. Dengan petualangan belajarnya, dia akan melihat literatur digital yang sebelah kiri, baik lewat Google Meet, lewat YouTube, ya misalkan, kemudian misalkan di situ ada Khan Academy Kids dan seterusnya, lewat Google Classroom, dan kemudian literatur digitalnya dia bisa kelola, dia bisa gali. Ada di situ adalah CS First, adalah fasilitas yang disiapkan Google untuk belajar coding, ada Google Arts and Culture, ada macam-macam Bapak dan Ibu. Nah, dengan adanya cyber school Bapak Ibu, maka akan menstimulus waktu dan effort anak-anak kita menggunakan alatnya, alat digitalnya, alat komputernya dengan tepat dan efektif. Mereka akan sibuk dengan petualangan-petualangan belajarnya. Sehingga bermain bukannya hilang Bapak Ibu. Anak-anak perlu bermain, tetapi bukan menjadi sebuah yang dominan lagi. Karena mereka punya gaya baru, punya habit yang baru terhadap gadgetnya, yaitu petualangan belajar Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, dengan experience di cyber school, ya kalau dulu nih, kalau di konvensional, enak tuh, jumpa kawan, belajar bersama, yuk jalan-jalan, tugas kelompok, itu konvensional. Tapi kalau di cyber school, Bapak Ibu, lihat di sini. Hal-hal yang tadi konvensional juga bisa dilakukan. Jumpa kawan secara virtual. Belajar bersama juga bisa virtual. Mau jalan-jalan, lebih jauh lagi, mau keluar negeri kemana saja, ke dalam laut, ke antariksa juga bisa, Bapak Ibu, secara virtual. Tugas kelompok juga bisa dilakukan lewat Google Classroom. Bertualang sambil belajar virtual. Jelajah dunianya lintas batas, Bapak dan Ibu, kalau di cyber school. Dan pakai gadgetnya makin asik dan berkembang positif. Bapak dan Ibu, inilah cara baru, dan inilah masa depan pendidikan yang sekarang sudah ada di sini, Bapak dan Ibu. Inti dari semuanya kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, sebuah pendidikan yang cerdas dan optimum, strategi untuk era digital,
adanya Cyber School, CIS Cyber School, dengan solusi pendukungnya adalah Google Workspace for Education, yang dilakukan dengan goalnya adalah 5C, dengan mendapatkan kurikulum yang disesuaikan dengan internasional, ini akan menjadi sebuah solusi the world class learning adventures, Bapak Ibu. World class learning, ingat kata-kata terakhir itu, adventures, petualangan Bapak Ibu, menyenangkan, seru, mengasihkan, dan tidak meletihkan. Bapak dan Ibu, inilah yang bisa kita lakukan dengan kerjasama kita di dalam membawa anak-anak kita bertualang dengan Cyber School. Bapak dan Ibu, itu bisa dilakukan. Banyak sekali mimpi-mimpi dari anak-anak kita, banyak sekali mimpi-mimpi kita sebagai orang tua juga, dan sebagai guru, kenapa tidak? Itu semua kita implementasikan, kita stimulus dalam sebuah petualangan yang mengasihkan. Ya, sehingga rasa itu akan menjadi sebuah energi, energi itu akan menjadi pengetahuan, pengetahuan itu akan menjadi sebuah passion, passion itu akan menjadi sebuah misi mengembangkan dunia yang lebih baik. Anak-anak kita, insya Allah, akan tampil, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk sudah menyaksikan dan paparan dari saya, Julio Sanjaya. Silakan, Bapak dan Ibu, kata penutup saya adalah have a great journey, karena ini adalah petualangan yang mengasihkan bersama CIS Cyber School. Silakan, Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi kepada host untuk forum selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Julio, have a great journey ya. Terima kasih Pak Julio sudah memberikan pemaparannya. Kita jadi lebih tahu bagaimana harus mengajarkan anak juga sebagai orang tua dan pendidik. Juga kita juga lebih tahu ya banyak hal yang kita bisa dapatkan dan melalui internet, melalui aplikasi dan gadget juga. Jadi anak-anak nggak hanya belajar dari kayak YouTube atau misalnya hal-hal yang cuma nonton film dan main games, tapi anak-anak juga dapat mengembangkan lebih banyak hal ya Pak Julio. Betul, Miss Clara, betul sekali. Baik. Alat-alat itu sudah ada di tangan anak-anak kita nggak bisa hindari. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, mendampingi, supaya alat-alat itu dipakai secara optimal dan mereka berkembang dengan secara sadar, bahkan tanpa sadar, menjadi sebuah karakter yang baru, gadget habit yang baru. Benar, saya setuju sekali sama itu. Oke, kita akan adakan sesi tanya jawab setelah ini. Silakan. Jadi mungkin buat peserta hari ini yang hadir, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Julio, kami persilahkan bisa melalui kolom chat atau mungkin bisa open mic. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Boleh bertanya, silakan. Oke, mungkin saya bisa sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya bisa share sedikit pengalaman saya ya. Sebelumnya mungkin saya sebagai pengajar nggak tahu apa-apa tentang itu. Saya mengajar secara konvensional, tapi karena masa pandemi ini, jadi saya belajar banyak hal, Pak Julio, tentang internet. Jadi banyak aplikasi yang kita bisa pakai ya Pak, untuk mengajar dan untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Dan itu ternyata perkembangannya sangat pesat ya. Betul sekali, Miss Clara. Dan mengenai aplikasi ini, itu berkembang bukan hanya sangat pesat ya, tetapi semakin kondusif. Dalam arti kata banyak sekali yang sangat positif bisa kita ambil. Aplikasi itu bisa yang berbasis namanya web base yang bisa kita ambil dari www.apa-apa-apa.com, itu bisa dilakukan. Tapi ada juga aplikasi yang sangat menarik, itu bisa diambil dari Android. Dan ada kabar yang menarik tadi, salah satu yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah solusi yang disiapkan oleh Google yang disebut namanya Chromebook, itu alatnya komputer yang berbasis Chromebook, itu juga bisa mengakses Android. Jadi aplikasi-aplikasi Android itu bisa dijalankan di Chromebook sebagai bagian dari alat-alat belajar, pendukung belajar anak-anak kita. Begitu, Miss Clara. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing atau mungkin bertanya, silakan. Baik, ada pertanyaan nih dari Miss Weni. Pertanyaannya begini. Ada pertanyaan bagaimana sebagai orang tua untuk dapat mendukung pembelajaran online? Karena kan sekarang masih online di Bali, di Denpasar. Jadi mungkin bagaimana? Ya, terima kasih Miss Weni untuk pertanyaannya. Sebagai orang tua, kita bisa mendukung pembelajaran online
yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan takut dengan pembelajaran online. Nah, itulah bentuk dukungan yang pertama. Ya, karena harus diakui Bapak dan Ibu ya, harus diakui, saya sendiri juga banyak berjumpa baik dengan guru maupun dengan orang tua gitu kan, pada saat masuk ke sisi online itu ada satu keengganan atau keraguan gitu loh. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena online ini itu tadi memungkinkan anak kita atau memungkinkan siswa kita itu belajar tembus batas Bapak dan Ibu. Batas dalam arti kata bukan koridor ya. Sekali lagi, pertama jangan takut. Yang kedua tipsnya adalah tetap berikan koridor-koridor, yaitu batasan-batasan. Norma-norma yang perlu diingat, yang menjadi pagar-pagar. Norma agama, norma sosial, norma budaya. Itu tetap harus kita ingatkan. Dan disinilah peran kita nih, orang tua dan guru. Karena kerjasama ini harus 3. Siswa, orang tua, dan guru harus 3. Gitu, bagaimanapun, dimanapun anak siswa kita berada, itu perlu kita tetap ingatkan. Nah, tetapi selebihnya adalah kita dukung gitu loh. Jadi dengan tanpa ragu gitu, dengan tanpa menghilangkan rasa takut gitu kan, kita dukung. Yang jelas koridornya tetap kita jaga. Jadilah mitra terbaik terhadap siswa-siswa kita dalam pembelajaran online, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada beberapa kesulitan yang terjadi juga, yaitu orang tua yang kemudian bilang, ya ampun, pada saat anak saya sekolah online malah saya yang jadi belajar gitu. Jadi saya yang jadi kerepotan gitu, saya ngerjain tugas. Nah, ini yang juga perlu menjadi sebuah kebiasaan baru Bapak dan Ibu. Ingat sekali lagi bahwa meta learning, yaitu kemampuan belajar mandiri dan secara cepat, itu adalah bagian dari yang sangat direkomendasikan. Artinya kalau anak kita tidak memiliki kemampuan meta learning, mungkin pertama-tama yang harus kita lihat adalah diri kita sendiri. Apakah kita yang menghalangi dia untuk bisa menghasilkan kemampuan meta learning dengan cara terus membantu. Lepas saja Bapak dan Ibu. Ya, mereka itu lebih cerdas dari kita loh dalam masuk ke dunia digital. Anak-anak kita tuh lebih fasih dibanding kita. Ya, saya sendiri buktikan gitu. Mengajar Google kepada anak-anak itu cuma butuh 5-10 menit mereka paham. Sementara mengajar Google kepada para guru, mohon maaf Bapak Ibu guru, tapi butuh 5 dan 10 menit untuk berhenti dari gemeterannya dulu gitu. Ya, seperti itu. Jadi tips-tipsnya kira-kira begitu Miss Weni. Ya, pertama adalah kita percaya kepada anak kita, kepada siswa kita. Ya, kita dukung, tetapi koridor-koridor tetap dijaga. Nah, secara teknologi dan facility yang saya yakin di dalam Cyber School, CIS Cyber School juga dilakukan, batasan-batasan koridor itu terbantu dengan teknologi. Yaitu apa? Satu, dengan siswa kita menggunakan akun yang disiapkan oleh CIS Cyber School. Dengan akun yang digunakan oleh CIS Cyber School, maka secara teknologi kita sudah membuat batasan-batasan tuh terhadap koridor-koridor. Tidak bisa mengakses tidak bisa mengakses situs-situs yang tidak pantas untuk diakses. Yang kedua adalah alatnya, yaitu tadi Chromebook. Jadi kita juga bisa membuat batasan-batasan tersebut. Sekali lagi, setelah kita yakin atau kita tidak takut, tetap berikan batasan. Yang ketiga adalah yaitu tadi tolong diberikan ruang yang lebih banyak kepada para siswa kita, anak-anak kita untuk melakukan meta learning. Mereka silahkan lakukan cara mereka. Jangan didikte. Mereka akan temukan cara-cara yang kita bahkan tidak paham, bahkan kita tidak menyangka mereka akan sampai kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Silakan Bapak dan Ibu untuk berani mencoba. Baik. Terima kasih. Baik, itu tipsnya dari Pak Julio. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, juga bisa dari rekan guru jika ada yang ingin bertanya tentang pengajaran atau segala hal yang kita pernah lakukan atau apa yang mungkin mumpung ada Pak Julio nih, mungkin ada tips-tips atau apapun yang bisa kita dapat untuk pengajaran kita, terutama masih belajar secara online. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Miss Clara sambil menunggu pertanyaan, Bapak dan Ibu silakan yang mau bertanya langsung saja dibuka open mic-nya. Miss Clara sambil menunggu, hal yang sama juga saya merekomendasikan kepada para Bapak dan Ibu pendidik, para Ibu guru yang sangat terhormat di sini, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Bapak dan Ibu, saya terlibat dengan sekolah CIS ini cukup lama dan saya kenal Bapak dan Ibu gurunya luar biasa kreatif, luar biasa inovatif. Nah, untuk
mohon itu untuk dilanjutkan Bapak dan Ibu Guru, karena kunci dari inovasi, kunci dari meta learning siswa-siswa kita, kemampuan untuk berkembang secara mandiri dan secara cepat. Bapak dan Ibu percaya atau tidak, kemampuan itu pertama-tama adalah dari kita dulu, para pendidiknya. Gitu. Siswa kita itu adalah para peniru yang sangat ulung dan bahkan bisa melebihi kita. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi lebih ulung kalau kita tidak menunjukkan sebuah contoh? Gitu. Jadi tips selanjutnya saya memang tujukan kepada para pendidik yang sangat saya hormati. Mari kita adalah partnernya para siswa kita. Sebelum kita meminta mereka meta learning, kita dulu yang lakukan meta learning. Bisa Bapak deh. Teknologi mendukung. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kami masih membuka beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Julio. Silakan. Pak Julio, saya ada pertanyaan lagi. Karena saya tahu Pak Julio punya anak usia remaja ya Pak. Kan sekarang ini kan mereka gadget savvy banget ya. Gimana cara kita tuh build trust untuk mereka tuh pakai gadget mereka dengan wise? Oke, ya pertanyaan yang cukup umum dijalankan. Kalau kita bicara mengenai bantuan teknologi, menggunakan akun dan menggunakan Chromebook itu sudah sangat terbantu. Tapi bagaimana kalau kita bicara mengenai gadget yang generik ya, gadget yang generik, katakanlah HP, gitu kan? Bagaimana caranya mereka menggunakan itu secara wise? Nah itu adalah suatu tingkat kesulitan tersendiri untuk menjawab dan menjalankan. Jujur saja, Miss Clara dan Miss Weni itu sangat tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Tapi begini, ya, satu hal yang perlu kita ingat adalah siswa kita ini, anak-anak kita ini, apalagi remaja, mereka itu adalah para, mohon maaf ya, kata-kata ini mungkin agak strong word ya, tapi memang para pengkritik yang sangat canggih gitu ya, para pengkritik yang sangat canggih gitu loh. Nah, tapi mereka punya alasan kenapa mereka melakukan kritik itu, yaitu mereka membandingkan dengan apa yang mereka temukan di dalam lingkungannya. Nah, Bapak dan Ibu, saran yang saya adalah bagaimana menjadi wise adalah untuk kita tidak berkontradiksi. Bagaimana menjadi wise adalah untuk kita tidak berkonflik dengan anak-anak kita. Jadilah sahabat-sahabat anak-anak kita. Jadilah mitra-mitra, partner-partner terbaik yang dirindukan anak-anak kita. Maka apa yang kita nilai-nilai wisdom, nilai-nilai kebijaksanaan yang kita lakukan itu secara langsung itu bisa tertular. Mereka bisa melihat habit kita, mereka bisa melihat cara kita, mereka bisa melihat omongan kita. Bapak dan Ibu, salah bersikap, salah bicara, salah respon itu akan terekam oleh anak-anak kita, dan mereka akan melihat bahwa oh begitu caranya yang benar. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya secara tipsnya tidak ada jawaban khusus, Miss Weni. Ya, setiap dari Bapak dan Ibu saya percaya punya cara, tetapi kesamaannya adalah sadarkanlah bahwa kita ini adalah contoh yang selalu dilihat. Kalau kita ingin anak-anak kita wise, maka kita dululah yang harus wise. Kira-kira demikian. Baik, Miss Clara, saya lihat ada pertanyaan lagi masuk. Iya, ada 2 pertanyaan, mungkin dari Miss Maria dulu ya. Berapa kapasitas maksimal untuk Google Meet? Baik, terima kasih Miss Maria. Kapasitas maksimal dari Google Meet yang dimiliki saat ini untuk yang sifatnya regular Google Meet adalah 100 orang. 100 orang interaktif. 100 orang interaktif. Maksudnya interaktif itu seperti sekarang nih. Bisa saling tanya jawab, bisa saling bicara maupun chatting. Ini interaktif. 100 orang. Tetapi dengan peningkatan level yang disebut dengan upgrade akun itu bisa di-upgrade. Maka bisa ditingkatkan menjadi maksimal 250 orang kapasitinya. 250 orang, artinya tadi kalau kita bicara 100 dan 250 itu termasuk pembicara. 250 orang maksimal untuk capacity. Dan pada saat level yang 250 ini juga dilengkapi dengan satu fungsi yang namanya adalah streaming, yang bisa diikuti sampai 100.000 orang, hingga 100.000 orang. Tetapi dengan syarat, yaitu berada di dalam 100.000 orang ini berada di dalam keluarga domain yang sama, yaitu menggunakan akun yang dikeluarkan oleh institusi yang sama. Kira-kira demikian. Ya, berarti dengan upgrade akun, apakah itu untuk Google Meet saja atau untuk semua aplikasi di Google? Baik, untuk upgrade akun tersebut akan berdampak kepada beberapa fungsi di aplikasi yang lainnya.
Kalau Meet-nya seperti tadi kapasitinya nambah. Contohnya adalah di Google Classroom ya, kalau upgrade akun itu terjadi di Google Classroom itu para guru bisa menjalankan fungsi originality check tanpa batas. Originality check itu adalah kemampuan aplikasi Google ini untuk mencek apakah pekerjaan siswa kita itu plagiat atau mencontek. ada dua mencontek, yaitu mencontek dari dunia internasional, ya, dari kan banyak di tulisan berada di dunia internasional tinggal copy paste gitu. Aja, ya. Ketahuan, itu bisa ketahuan. Yang kedua adalah mencontek dari temannya, itu juga bisa ketahuan dengan aplikasi yang upgrade tadi. Gitu. Berarti tidak hanya Google Meet, tapi banyak aplikasi juga yang kita bisa dapat ya. Yes, banyak ininya, banyak manfaatnya. Dan sebenarnya yang disarankan untuk upgrade ini bukan dari sisi siswa, Miss Clara, yaitu dari sisi pendidik, dari sisi guru dan sekolah. Baik. Karena pengendalinya kan di situ, pengendalinya ada di guru dan sekolah. Pertanyaan berikut, kalau ada anak-anak yang terbatas kemampuan bahasa Indonesianya dan fasih bahasa Inggris, bagaimana untuk mereka mengikuti kurikulum K13? Kurikulum K13 itu kurikulum nasional yang dari Dinas Pendidikan. Jadi kan memang basicnya itu bahasa Indonesia. Betul. Bagaimana kira-kira? Betul sekali. Nah, memang di sini, disinilah perannya kita pendidik terutama para guru untuk bisa memfasilitasi hal ini. Ya, memang betul bahwa sekarang masalahnya begini, Google ini kalau bicara dari teknologi, Google ini adanya di dasarnya dari berbahasa Inggris gitu loh. Kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, rasanya memang lebih mudah dibanding yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Gitu. Kalau memang itu mau diterjemahkan. Tapi ada fasilitas seperti Google Translate. Bapak dan Ibu yang para orang tua yang kesulitan gitu kan, kalau materi-materi literaturnya datang dalam bentuk bahasa Indonesia, copy saja materi tersebut, masukkan ke dalam fasilitas yang namanya Google Translate, nanti si Google akan mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris. Gitu. Apakah sempurna? Ya, mesin. Tidak ada yang sempurna dari sebuah mesin, apalagi kita. Manusia kita saja tidak sempurna, apalagi mesin yang diciptakan oleh manusia. Tetapi paling tidak secara logikanya itu akan kemungkinan bisa tercapai. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tipsnya adalah bagaimana kalau anak-anak kita fasih bahasa Inggris tapi K13-nya tidak. Nah, ini perannya para guru, para pendidik untuk bisa memfasilitasi tentang referensi-referensi. Pelajaran apa yang mau kita tuju di K13? Contohnya tadi, pelajarannya mengenai siklus air. Literatur digital mengenai siklus air yang mau berbahasa Inggris, berbahasa Chinese, berbahasa Jerman, berbahasa Itali, Prancis, itu ada. Bentuknya ada yang video, bentuknya ada yang bacaan, macam-macam. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh guru sebagai fasilitator adalah target-target kurikulumnya tetap dituju, tetapi referensinya itu silahkan bisa mengacu kepada yang ada literatur digital yang ada di dunia ini. Dan kalau kita kata kuncinya saja yang kita mainkan, katakanlah tadi siklus air atau water cycle atau apapun nanti namanya, ya, kata-kata kunci inilah yang akan dicari oleh anak-anak kita, melakukannya secara meta learning. Nanti mereka dapatkan, lalu kita diskusikan lagi. Nah, di situ terjadi sinkronisasi seperti tadi yang dijalankan, yang diterangkan tadi. Kira-kira demikian, Miss Clara. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu. Iya. Akan sedikit, kalau situasi seperti ini mungkin dalam pertamanya akan sedikit terjadi batuk-batuk ya. Tetapi kalau saya lihat apakah akan ini menjadi sebuah habit, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang mengasihkan. Asalkan sekali lagi, Bapak, Ibu guru fasilitasi hal-hal ini. Silakan, Miss Clara. Ya. Tapi mungkin setelah kita mulai fasih penggunaan aplikasi itu akan berjalan lebih lancar lagi ya. Yes, Google Translate tersedia, literatur dengan banyak versi bahasa tersedia, video, teks, dan seterusnya. Pertanyaan berikut, menurut Bapak, bagaimana sosialisasi anak-anak kalau misalnya sekolahnya online? Jadi bagaimana, berupa apa? Apa yang dimaksud dengan sosialisasi di sini? Apakah dimaksudnya adalah scheduling atau bagaimana? Mungkin ketemu sama teman, ngobrol. Sosialisasi. Sosialisasinya bagaimana? Yes, betul. Ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu adalah satu yang disebut namanya new normal, yaitu sosialisasi. Tentu saja begini. Memang jujur saja tidak bisa tergantikan ya, pertemuan tatap muka itu punya chemistry.
ya nggak punya chemistry gitu kan. Iya. Kalau sekarang ini kan Bapak Ibu cuma ngeliat saya aja dua dimensi gitu kan, nggak kelihatan gitu. Saya situasi ruangan saya seperti apa nggak kelihatan. Tapi kalau kita bertemu tuh ada chemistry, itu nggak bisa tergantikan Bapak Ibu. Tapi masalahnya sekarang kita kan dalam pembatasan. Jadi sosialisasinya mungkin akan terjadi pembatasan atau sifatnya intermittent, terputus atau terstruktur, terschedule. Saya kira kalau bentuknya sosialisasi ini saya belum tahu bagaimana yang akan dilakukan di CIS Cyber School, tetapi kalau bentuknya sosialisasi yang sifatnya masih di dalam satu area kota, misalkan di Denpasar, ya mungkin 1 kali, 2 kali bisa dilakukan sosialisasi yang sifatnya tidak lama dan sangat terbatas jumlahnya gitu untuk bisa saling kenal lagi lebih lanjut. Tetapi Bapak dan Ibu, ya, dengan kita melakukan sosialisasi secara virtual seperti ini, contohnya dengan Google Classroom, maka memfasilitasi kita untuk bisa bertemu muka dengan banyak orang seperti ini. Bisa memfasilitasi dengan Google Meet itu berdiskusi one-on-one dengan para guru, atau mau chatting antara para teman. Betapa sering saya juga ngelihat anak-anak saya chatting dengan temannya secara virtual seperti ini, gitu. Dan bahkan Bapak dan Ibu, kita melihatnya sekarang justru ini, mari kita melihatnya bukan menjadi sebuah pembatasan, tapi justru menjadi sebuah peluang. Bayangkan dengan fasilitas ini, sosialisasi anak kita, siswa-siswa kita Bapak Ibu, menjadi lintas batas wilayah, lintas batas negara. Mau ketemu dengan teman-teman mereka yang di seluruh dunia aja bisa, tinggal janjian, yuk ketemu, linknya di sini. Bapak dan Ibu, jadikan ini sebuah kesempatan. Saya selalu, itu kan koin itu selalu ada 2 sisi mata uang, gitu kan. Saya merekomendasikan kepada kita semua yang berada di dalam ruang virtual ini, mari kita lihat sebuah pembatasan itu sebagai peluang untuk sebenarnya kita bisa melihatnya lebih luas, mendapatkan lebih banyak, bekerja lebih efektif, Bapak dan Ibu. Bisa dilakukan, asalkan kita tahu dan kita berani untuk berubah. Silakan Mas Clara. Iya, mungkin kalau kami di CIS Cyber School, kalau mungkin sosialisasinya mungkin bisa seperti virtual ini. Tapi mudah-mudahan jika pandemi berakhir, mungkin setiap semester atau di akhir tahun kami akan adakan outing atau outbound gitu sih, kerja luar biasa seperti itu. Luar biasa, dan bisa terbayang CIS Cyber School dengan kapasitas yang sekarang dilakukan, apalagi didukung dengan teknologi Google, sesungguhnya bisa menampung atau bisa melibatkan siswa-siswa bukan hanya di Denpasar, bahkan di Bali. Yep. Kenapa tidak? Kalau anak saya di Jakarta juga sekolah di CIS Cyber School, kenapa tidak? Betul tidak? Kenapa tidak sekolah anak-anak saya yang sepupu saya yang ada di keponakan saya yang ada di Amerika beberapa? Kenapa nggak sekolahnya di Cyber School? Benar. Teknologinya memungkinkan. Iya. Itulah peluang yang saya maksud Bapak dan Ibu. Benar. Jadi kita bisa kenalan dari teman-teman dari luar kota juga ya. Iya, luar negeri. Yang sekarang masih mustahil adalah luar planet Bapak dan Ibu ya, karena memang benar. Ya. Even luar negeri juga. Baik, betul. Pertanyaan selanjutnya dari Miss Maria lagi. Yes. Bagaimana nih, mungkin ada beberapa kasus. Kadang-kadang kalau cek tugas anak-anak ditemukan filenya nggak ada, tapi anak-anak bilang sudah kirim. Itu mungkin bisa ada solusi? Bagaimana? Baik, begini. Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu guru, ya, mari kita disiplin di dalam 2 hal. Disiplin dalam 2 hal. Pertama adalah, mari kita gunakan akun edukasi yang disiapkan oleh CIS Cyber School. Baik Bapak dan Ibu guru dan siswanya, gitu. Ini menjadi suatu syarat yang sebaiknya mutlak. Kenapa? Dengan berada di dalam satu ekosistem digital, maka kita akan berada di dalam satu rumah atau rumah yang bisa saling kolaborasi gitu loh. Ya, itu satu dulu syaratnya. Yang kedua adalah mari secara disiplin gunakan Google Classroom yang akhirnya memang menggunakan akun yang dari CIS Cyber School itu, Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu, semua pekerjaan yang dilakukan berbasis kepada Google akun, alamat email Google yang disiapkan oleh CIS Cyber School, itu akan tersimpan dengan rapi dan dengan secure di drive masing-masing. Drive-nya siswa maupun drive-nya guru.
kalau berinteraksinya lewat lewat classroom, maka apa yang disubmit oleh siswa itu akan otomatis masuk ke dalam drive-nya di classroom tersebut yang ada di guru. Jadi kalau tidak ditemukan, silakan lari atau silakan cari di drive. Ya. Kalau menggunakan upgrade akun, Bapak dan Ibu guru menggunakan upgrade akun tadi yang saya katakan, ada salah satu kunci lagi yang namanya Cloud Search. Cloud Search ini adalah aplikasi pencari yang lebih unggul lagi, yang lebih di atasnya lagi. Jadi dia bisa mencari dengan kata kunci dalam seluruh domain itu. Di mana ini letaknya file ini gitu loh. Nah, asalkan tadi, maaf, ada yang ketiga ketinggalan. Yang pertama tadi apa? Menggunakan alamat email dari Cyber School, mutlak. Yang kedua, gunakan interaksinya lewat Google Classroom. Dan yang ketiga, untuk pastikan bahwa ini terjadi, bila hilang siswanya, tolong file kerjanya itu dilakukan sharing atau share file tersebut langsung ke gurunya. Kalau memang lewat Classroom-nya kok nggak kemana-mana, nggak ada, apakah submit ulang atau share filenya langsung secara in person kepada gurunya. Itu tipsnya kira-kira. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya? Kita berikan satu kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan Bapak dan Ibu. Aduh, sayang sekali ya kita masih dalam situasi pembatasan ya. Saya tuh juga sudah rindu pengen jumpa lagi ke sekolah CIS. Tempatnya menyenangkan ya, Bapak dan Ibu. Ya, tapi inilah teknologi yang memungkinkan ya. Kita tetap bisa bersama-sama walaupun berjauhan. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi? Mohon maaf kalau Miss Clara. Ya. Berarti yang kita berdiskusi sekarang ini adalah angkatan pertama dari sekolah CIS Cyber School ya? Iya, ada yang baru mau bergabung, ada yang mau lihat, ada yang dari sekolah CIS, dan ada pengajar juga dari CIS Cyber School dan sekolah CIS. Luar biasa. Karena kebetulan Pak Heri juga muncul lagi di sini. Pak Heri, dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa yang sangat bersyukur dan sangat bangga Pak pada perkembangan CIS, sekolah CIS. Seperti yang saya pernah sampaikan dan laporkan ke Bapak bahwa sekolah CIS ini menjadi salah satu portofolio yang kami cukup pamerkan ke Google gitu ya. Kami cukup pamerkan gitu karena komitmennya dalam menjalankan digital education gitu. Dan dengan berkembangnya menjadi sekolah cyber school, CIS Cyber School ini berarti arah yang sangat tepat Pak Heri dan Bapak dan Ibu guru semuanya. Kami sangat bangga dan sangat bersyukur. Ini luar biasa, pencapaian luar biasa. Dan Bapak dan Ibu yang ada di sini, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada sekolah CIS. Ini langkah yang sangat tepat. Tidak banyak yang mau melakukan ini gitu, karena ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, tadi yang penting adalah jadikanlah ini menjadi petualangan Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi Pak Heri dan Bapak dan Ibu guru semuanya, mari bersama-sama kita bertualang di dalam pelajaran digital berbasis cyber ini. Ini sangat mengasihkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suasana yang sangat menyenangkan di sini. Baik. Silakan, Miss. Ada pertanyaan kayaknya. Kita setiap hari Jumat ada webinar khusus untuk CIS Cyber School. Jadi jika ada yang ingin bertanya tentang segala hal tentang CIS Cyber School, mungkin bisa bergabung di webinar, mungkin bisa klik link pendaftaran dari IG kami, jadi bisa bertanya segala hal tentang CIS Cyber School melalui mungkin dari yang tadi seperti sosialisasi, mungkin jadwal exam atau bagaimana sekolahnya, mungkin bisa ditanyakan di webinar kami di hari Jumat, setiap hari Jumat di CIS Cyber School. Mungkin bisa klik link pendaftarannya untuk menjawab pertanyaan yang tentang examnya itu seperti apa, ya. Oke, baik Pak Julio, karena waktu juga mungkin sudah mau habis, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Julio Sanjaya yang sudah benar-benar memberikan banyak wawasan buat kami sebagai pengajar dan guru dalam membina anak-anak supaya lebih lagi
potensi lebih besar lagi ya untuk masa depan mereka. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan selama ini, dan selanjutnya kita tetap bisa berkolaborasi, Pak Heri, Miss Weni, Miss Clara, Miss Maria, dan semua kawan-kawan para guru di sekolah CIS dan CIS atas kepercayaannya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu yang menyaksikan dalam ruang virtual ini, Bapak dan Ibu berada di dalam arah yang sangat tepat, karena sekolah CIS Cyber School merupakan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan oleh sekolah CIS bekerja sama dengan Google Corporation dalam solusinya Google Workspace for Education untuk kita mengembangkan pendidikan, Bapak dan Ibu. Ini adalah suatu rute yang luar biasa menarik dan luar biasa tepat. Bapak Ibu berada di jalur itu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini, Pak Heri dan kawan. Terima kasih Pak Julio. Mohon maaf tadi saya terputus. Saya terputus. Terima kasih banyak Pak Julio atas presentasinya. Kami mewakili dari Yayasan CIS mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pak Julio telah memandu kami. Sebelum pandemi kita sudah dipandu, kemudian ada pandemi kita sudah sedikit punya pengalaman, ditambah dipandu lagi, semakin meningkat kemampuan kami atas dukungan daripada Pak Julio dan kawan-kawan. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas presentasinya, dapat memandu kami untuk mengingatkan kembali menjalankan koridor-koridor di dalam Cyber CIS ini. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat bertemu secara offline dan kita meningkatkan lagi apa-apa yang telah kita canangkan sebelumnya. Itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Julio, terima kasih semuanya. Sangat sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk kami dari Duta Digital Informatika untuk selalu bisa bekerjasama dengan Sekolah CIS dan CIS Cyber School. Pak Heri, Miss Weni, Miss Clara, Miss Maria, dan banyak sekali di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu semuanya yang berada dalam ruang virtual ini. Saya Julio Sanjaya, dan ada di sini tim saya ada Danis Lutfi, kami dari Duta Digital Informatika, DUGI, dari Google Corporation Partner untuk edukasi, Bapak dan Ibu. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan yang kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Tetapi Bapak dan Ibu, kami sangat rekomendasikan dan kami sangat tegaskan di sini, Bapak dan Ibu berada di jalur yang benar. Sekolah CIS Cyber School berada di jalur yang benar. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Terima kasih untuk Dewan Yayasan yang sudah hadir, staf pengajar, para kepala sekolah, dan juga para partisipan yang sudah dapat hadir pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi. Selamat sore.